mendengar pengakuan keponakannya itu nikah sama siluman dari Wentira, itu diem aja, cuma ngangguk. Nah, Lin pun meneruskan ucapannya kalau dia telah dinikahkan oleh seseorang yang dipanggil Nenek Rantai. Setelah itu, Lin pun berpesan sama pamannya, jangan kasih tahu ayah dan ibu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Umaru Seno. Seperti biasa, gue selalu berharap agar kita semua selalu dalam keadaan sehat, tetap semangat, dan jangan lupa untuk selalu berbahagia apapun keadaannya. Kembali lagi di Ruang Ngoceh Umaru Seno. Ngoceh bukan sembarang ngoceh. Video sebelum ini kita sudah membahas tentang kota goib yang bernama Saranjana, yang sukses buat gue merinding selama pembuatan video. Dan kali ini kita masih membahas kota goib lainnya guys, yaitu kota Padang 12 dan kota Wentira. Seperti apakah kisahnya? Langsung aja kita mulai ocehan kita. Yuk. Wentira ini guys merupakan sebuah kota goib yang sangat megah dan mewah. Nah, menurut warga setempat yang mempercayai keberadaan Wentira, mereka mengatakan kalau Wentira ini merupakan kota emas karena seluruh bangunan yang ada di Wentira semuanya terbuat dari emas, baik rumah-rumahnya, gedung-gedungnya, jalanannya, semuanya terbuat dari emas. Kebayangkan guys betapa megahnya kota itu, semua bangunannya dari emas, mungkin mencorong lebih tepatnya ya guys. Nah, saking mencorong ya guys, masyarakat sekitar itu percaya kalau Wentira ini merupakan salah satu kerajaan jin terbesar di Nusantara. Bahkan konon kabarnya nih guys, menurut cerita masyarakat di sana, Wentira ini dijaga oleh 7 panglima yang bertugas menjaga harta karun berupa emas yang sangat banyak yang tersembunyi di dalam Wentira. Dan ke-7 panglima ini guys, dikatakan masing-masing memiliki bala tentara yang sangat banyak hingga menutupi lautan yang ada di Indonesia. Dan jangan ada yang berani untuk mengambil apapun harta dari Wentira itu ya guys, karena akan berhadapan dengan bala tentaranya, bahkan berhadapan langsung dengan ke-7 panglima itu. Bisa nyawa taruhannya guys. Ada juga nih guys yang mengatakan kalau Wentira itu merupakan warisan dari Atlantis yang hilang. Bahkan ada kisah yang sering kali diceritakan dari mulut ke mulut masyarakat di sana guys. Dulu zaman penjajahan Belanda, ada seorang pilot perang dari negara Belanda. Kala itu dia sedang terbang melintasi kota goib itu. Dan dia takjub dong saat dia melihat ke bawah. Dia melihat ada kota yang sangat megah dan mewah, dan warnanya itu kuning keemasan berkilauan. Kota Wentira kah itu? Dan Wentira ini guys terletak di kawasan hutan belantara yang berada di kota Palu, Kabupaten Mutong, Sulawesi Tengah. Kota Wentira itu sendiri diambil dari kata ngata Wentira yang artinya tidak kasat mata atau tidak bisa dilihat oleh mata biasa. Wentira ini guys memang banyak sekali menyimpan kisah mistis, dan kisah yang paling terkenal adalah menikahnya seorang mahasiswi berusia 22 tahun bernama Lin Puspita dengan seorang pria dari Wentira. Kisah Lin ini guys kabarnya terjadi di tahun 2015, tepatnya di tanggal 14 Desember. Nah, pagi itu Lin ini datang ke rumah pamannya yang berjarak hanya 100 meter dari rumahnya Lin. Sekitar jam 10:15, Lin datang kepada pamannya yang bernama Ardin dan meminta Ardin untuk mengantar Lin ke Palu. Lalu berangkatlah mereka ke Palu dengan menaiki motor. Baru beberapa menit berjalan, tiba-tiba Lin meminta pamannya untuk mengantarnya ke Wentira.
Sebenarnya guys, pamannya ini si Ardin udah heran nih, kenapa ya Lin kok ngubah rute tujuannya. Tapi dia tuh enggan bertanya guys, karena dia tahu sifatnya Lin yang suka marah kalau lagi kesel. Ya udahlah, dianterinnya aja tuh si Lin naik motor ke Wentira. Padahal jaraknya saat itu 10 km guys, dan itu ditempuh pakai motor. Itu jauh loh guys, 10 km pakai motor. Tapi oke lah, pamannya terus anterin si Lin. Dan mereka sempat berhenti untuk ngisi BBM di SPBU Jalan Sisinga Mangaraja. Nah, setelah mengisi bensin, mereka pun melanjutkan perjalanan. Namun kali ini yang bawa motor Lin dan Ardin duduk bonceng di belakang. Nah, sepanjang perjalanan itu guys, apalagi pas melintasi jalur gunung kebun kopi, Lin itu ngebut guys, kecepatannya terus makin meninggi. Nah, ternyata guys, Lin itu mengejar waktu harus sampai di Wentira tepat jam 11. Dan sampailah mereka di Wentira. Saat sampai di sana, Lin baru cerita ke pamannya kalau dia telah dinikahkan dengan seorang pria dari Wentira. Namun heran ini guys, pamannya si Ardin ini mendengar pengakuan keponakannya itu nikah sama siluman dari Wentira, itu diem aja, cuma ngangguk. Nah, Lin pun meneruskan ucapannya kalau dia telah dinikahkan oleh seseorang yang dipanggil Nenek Rante. Setelah itu, Lin pun berpesan sama pamannya, jangan kasih tahu ayah dan ibu ya. Pamannya cuma ngangguk aja guys. Setelah selesai berpesan ke pamannya, Lin pun lalu mencopotkan cincin dan kalung yang dipakainya lalu diberikan ke pamannya. Jadi dia hanya pakai sendal dan baju yang dipakainya. Dan setelah itu pamannya ngidupin motor dan beranjak pergi dong, ninggalin Lin. Tapi katanya pamannya sempat nengok ke belakang dan dia lihat Lin berjalan menuju tangga semen yang disebut-sebut pintu alam goibnya kota Wentira. Dan semenjak itu dikabarkan Lin gak pernah pulang lagi ke rumah. Dan ada lagi nih guys, cerita lainnya yang ditulis oleh solopost.com. Dituliskan di situ ada seorang produser program jejak-jejak misterius yang bernama Haji Alitaba. Nah, Pak Haji Alitaba ini ingin membuat film mengenai Wentira. Lalu dia datangilah sesepuh dan dukun setempat untuk meminta izin dan mengantarkannya ke Wentira. Nah, Pak Haji Ali ini minta izin lah guys kepada sesepuh, ada nggak nih kira-kira yang bisa membawa rombongan kami untuk memasuki kota goib Wentira. Dan ada guys seorang dukun yang nyanggupin membawa rombongan itu masuk ke dalam kota goib Wentira. Nah, di hari H ya guys, rombongan itu pun beserta sang dukun masuk ke dalam hutan belantara. Mereka melalui hutan, mereka melalui sungai kering, hinggalah di suatu tempat sang dukun itu seperti berkomunikasi meminta izin kepada goib penunggu sana agar diizinkan untuk masuk ke dalam kota Wentira. Dan permintaan izin itu guys dikabulkan. Masuklah sang dukun beserta rombongan ke dalam kota goib Wentira. Nah, setelahnya guys, semuanya tuh bisa masuk guys. Semuanya rombongan masuk ke dalam kota Wentira. Dan mereka semua bisa melihat guys gemerlapnya kota goib itu. Nah, di sini kita bisa lihat nih guys, ketika saya sudah masuk, itu dari jauh sudah kelihatan gemerlapnya kota. Sebelum masuk ke kotanya, kami lewati jembatan berwarna keemasan. Terus lampu-lampu, kalau di kita ada tiangnya. Di sana tanpa tiang atau mengambang gitu guys lampunya. Kita terusin ya guys. Nah, ini katanya nih guys, kota besarnya itu ada satu jalan raya yang gak ada belakangnya, lurus gitu. Ada blok kanan dan ada blok kiri. Ada dua kelompok berbeda, tapi semuanya ramah-ramah. Nah, itulah yang dijelaskan oleh Haji Alitaba. Nah, saat Haji Alitaba ini ditanya wujud bentuk dari penghuni Wentira itu seperti apa, Pak Haji pun menjelaskan kalau bentuk wujud penghuni Wentira itu sama persis seperti kita manusia. Bedanya laki-laki di sana wajahnya itu nggak ada yang bagus alias jelek-jelek. Berbeda dengan kaum wanitanya. Kaum wanita di kota Wentira
itu wajahnya bagus-bagus, mungkin cantik gitu kali ya guys, dan kulitnya halus-halus. Tapi seluruh penghuni di sana ramah-ramah. Masih ceritanya Pak Haji Ali Taban ya guys, katanya rombongan mereka di sana itu disuguhi oleh berbagai macam makanan guys, berwarna-warna makanannya guys. Tapi karena rombongan ini sudah diwanti-wanti dari awal kalau nggak boleh makan apapun yang disuguhkan di sana, karena kalau mereka sampai makan makanan yang ada di sana, mereka itu nggak akan bisa kembali lagi pulang ke dunia manusia. Berat sekali resikonya. Nah, karena sudah diwanti-wanti seperti itu guys, maka nggak ada satupun dari rombongan itu yang mau makan apapun yang disuguhi di kota Wentira itu. Jadi mereka hanya jalan-jalan saja, melihat-lihat saja. Dan setelah mereka berkeliling melihat-lihat, lalu mereka pun berpamitan untuk pulang. Dan masih kata Pak Haji Ali Taba yang ditulis di solopos.com, cara untuk kembali pulang keluar dari kota goib Wentira itu caranya sangatlah mudah guys. Hanya tinggal mengucapkan istighfar saja. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Dan mereka sudah kembali lagi ke dunia manusia. Ternyata orang sakti itu tidak bisa mengembalikan kampung itu seperti sedia kala. Gagal untuk diwujudkan kembali guys.